Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur ketika Engkau memilih setiap kami menjadi orang kepercayaan-Mu Tuhan, menjadi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada Engkau Bapa untuk segala pertolongan-Mu yang terus Engkau beri dalam setiap kami, yang Kau nyatakan pimpinan-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan, Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Bila setiap kami yang datang Tuhan, kami boleh mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Kami boleh dipenuhkan dengan kuat kuasa oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami dapat berjalan dan kuat Tuhan untuk kami mengikuti langkah-Mu Tuhan, untuk kami mengikuti arahan apa yang Kau mau dalam setiap hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu juga Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan semuanya yang dalam tangan Kau Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, firman-Mu ini kami serahkan semuanya dalam tangan Kau Bapa. Terpuji nama-Mu yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu tempat perlindungan kita. Tuhan itu adalah sumber pertolongan dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu semua. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya terbesit, saya merenungkan satu hal seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan dan kita merasakan bahwa hadirat Tuhan itu sangat terasa, hadirat Tuhan sangat memenuhi setiap kehidupan kita ketika masuk dalam hadirat Tuhan. Dan ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, lalu Tuhan bertanya pada setiap kita, Stefanus, mengapa engkau mengikut aku? Atau Tuhan berkata dan bertanya pada setiap kita Bapak Ibu, mengapa engkau mengikut aku? Mengapa engkau mencari aku? Nah, ketika Tuhan berkata seperti itu dan bertanya kepada kita seperti yang tadi, mengapa kau mencari aku, mengapa kau mengikut aku? Mungkin ada banyak alasan untuk menjawab pertanyaan yang rohani. Mungkin kita berkata, Tuhan, saya ikut Engkau, saya mengiring Engkau karena saya ingin diberkati. Saya ikut Engkau, saya mengiring Engkau karena saya ingin selamat. Saya ikut Engkau karena saya ingin hidup yang kekal. Atau kita berkata, ya itu karena keturunan nenek moyang saya sudah Kristen, sehingga saya menjadi pengikut Kristen, menjadi pengikut Kristus. Nah, tetapi banyak juga jawaban yang melibatkan diri, sehingga kecenderungannya gini, saya iring Tuhan agar, saya mengikut Yesus supaya. Nah, tanpa kita sadari bahwa ada sebuah keinginan manusia. Manusia berusaha untuk mencari keuntungan sendiri ketika orang tersebut mengikuti Yesus. Orang tersebut mencari Yesus. Nah, betul Bapak Ibu, ketika kita ikut Yesus, ketika kita mengiring Yesus, itu mendatangkan sukacita. Ada sukacita di dalam Tuhan, ada kemenangan di dalam Tuhan, ada damai sejahtera di dalam Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam setiap kita ketika kita mengiring Tuhan. Nah, tetapi gini, kita harus ingat, dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita ikut Yesus, ternyata ini harus ada kerelaan untuk kita menderita di dalam Tuhan. Nah, arti menderita apa Bapak Ibu? Atau kita berkata, saya mau diberkati, Tuhan, hidup saya pengen sukses, hidup saya diberkati, tetapi saya tidak mau ikut menderita bersama dengan Engkau. Ikut menderita berarti apa Bapak Ibu? Berarti melakukan kehendak sendiri, berarti melakukan kehendak sendiri, taat kepada Kristus dan berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Artinya, di dalam kita mengiring Yesus, di dalam kita pencarian kita akan Tuhan, diperlukan sebuah ketulusan hati.
Diperlukan ketulusan hati, diperlukan motivasi yang murni. Nah, pesan Tuhan untuk kita semua minggu ini adalah bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-27, Yohanes 6 ayat yang ke-27 demikian firman Tuhan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Nah, kalau kita lihat dalam terjemahan lain, bekerjalah itu memakai kata jangan bekerja. Janganlah bekerja. Bekerja bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Artinya janganlah bekerja untuk makanan yang fana. Janganlah kita bekerja untuk makanan yang habis dan busuk. Nah, di dalam Yesaya 55 ayat yang kedua, yang pertama bagian A, di sana dikatakan, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Nah, ketika Bapak Ibu baca perikop ini berbicara tentang undangan semua orang. Undangan semua orang untuk mendapatkan keselamatan daripada Allah. Melalui siapa? Melalui Kristus. Nah, jelas ayat ini mencerminkan bahwa ada usaha manusia untuk manusia mencari sebuah kebahagiaan dengan apa? Dengan harta, dengan kenikmatan, dengan kekuasaan, dengan kekuatan, dengan kekayaan pribadi. Berdasarkan apa? Keuntungan. Ada untung dan rugi. Berkat duniawi. Kembali ke pesan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan menginginkan untuk kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, bekerjalah untuk roti yang bertahan sampai kehidupan kekal. Nah, di dalam Yohanes 6 ayat 35, Yohanes 6 ayat 35, di sana jelas dikatakan apakah roti itu. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat 27 dikatakan yang awal apa? Bekerjalah. Berarti ada hal yang harus kita kerjakan, ya kan? Ada hal yang harus kita lakukan. Ada action, ada kegerakan yang harus kita kerjakan. Dan di ayat ke-28 mereka bertanya, apa yang harus diperbuat? Apa yang harus diperbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Yang diperbuat apa? Yaitu itu, mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu apa? Ayat 29 dikatakan percaya kepada Dia. Percaya kepada Dia. Masalahnya kan gini, pengen roti tetapi tidak percaya, tetapi tidak ada iman yang dibangun. Di ayat yang ke-26 Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ayat yang ke-30, gak usah dibuka, saya akan bacakan saja. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Lalu di ayat yang ke-14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Lalu ayat yang kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan
yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Nah, tanda-tanda di sini artinya apa? Kemarin Saudara Marbun sudah menjelaskan. Tanda-tanda di sini artinya apa? Tanda-tanda itu berbicara tentang mujizat. Tanda-tanda berbicara tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan. Ada perkara-perkara ilahi yang Tuhan kerjakan. Nah, kalau kita lihat di ayat ke-26, di sini Yesus berusaha menjelaskan kembali. Yesus berusaha menjelaskan kembali apa arti kata tanda itu. Apa tanda itu, apa mujizat itu. Kembali mengingatkan. Jadi bukan hanya sekedar gini, kita memahami mujizat tetapi ketika melihat mujizat itu sebagai tanda bahwa gini, bukti keaslian bahwa itu realitas surgawi. Ketika kita melihat mujizat terjadi, itu bukti bahwa realitas surgawi itu nyata, itu pekerjaan ilahi yang Yesus lakukan. Dan seharusnya gini kan, tanda-tanda itu membangkitkan iman. Tetapi realitanya apa Bapak Ibu? Yang menjadi perhatian mereka hanya gini, roti yang telah menghilangkan kelaparan mereka. Yang penting saya kenyang. Artinya ada motivasi yang salah. Inspirasi mereka betul, mereka mencari Yesus. Tetapi gini, berdasarkan sebuah keinginan. Hanya berdasarkan keinginan duniawi. Artinya bukan perkara-perkara surgawi. Saya ingin karena. Nah, pesan Tuhan bagi kita semua, yaitu Tuhan sedang mengajarkan kita, saya, tentang motivasi hati. Mengajarkan kita tentang motivasi hati. Karena gini Bapak Ibu, tanpa kita bicara, sebelum kita bertindak, sebelum kita melangkah, sebenarnya Tuhan tahu kok apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi motivasi dalam hati kita. Nah, artinya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu rencana kita, Tuhan tahu tujuan kita. Nah, seringkali gini, kita terlihat pintar. Seringkali orang melihat kita adalah orang yang hebat. Kita terlihat rohani. Ketika kita bermain musik, ketika kita memimpin pujian, ketika kita mencari jiwa, mungkin ketika kita khotbah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, lalu membersihkan segala sesuatu dengan berhubungan dengan gereja, semua pelayanan yang kita lakukan, kita berkata, saya sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saya sudah menyelesaikan yang terbaik bagi Tuhan. Gini, jangan bangga dulu. Jangan bangga dulu dengan statement kita. Tuhan tahu. Tuhan tahu motivasi kita. Tuhan lihat hati kita. Ketika kita mungkin setelah bermain musik, memimpin pujian, mencari jiwa, memenangkan jiwa, berkhotbah, melakukan hal ini dan itu untuk pelayanan. Tuhan tahu. Tuhan melihat kedalaman isi hati kita. Apakah kita benar-benar melakukannya untuk Tuhan? Apakah kita benar-benar tulus atau tidak ketika kita melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Nah, tanpa kasih Bapak Ibu, tanpa kasih kita kepada Tuhan, itu tidak akan ada pernah yang namanya ketulusan hati. Karena gini, ketulusan artinya kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan, saya benar-benar mengasihi Engkau. Tuhan, saya sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Saya percaya gini, akan timbul rasa ketulusan. Apapun yang kita kerjakan, kita akan mengerjakan bahwa apa yang saya lakukan untuk Tuhan, bahwa apa yang saya kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya perlu ketulusan hati. Artinya apa? Perlu kemurnian hati dalam setiap kita. Nah, Bapak Ibu, kalau gini, ini ada pasangan. Kalau pasangan kita bertanya gini,
Say, mengapa engkau memilih aku? Mengapa engkau kok memilih aku untuk menjadi pasanganmu, untuk menjadi suamimu, untuk menjadi istrimu? Kita akan jawab apa Bapak Ibu? Kalau kita benar-benar mengasihi, pasti akan menjawab, saya memilih engkau karena aku mengasihi engkau. Karena aku mengasihi engkau dengan landasan apa? Karena kasih Kristus, karena kasih Tuhan yang melingkupi hidup saya, dan karena itu saya mengasihi engkau. Atau gini, ketika pasangan itu berkata, kenapa kau mengasihi aku? Karena aku melihat hartamu, karena engkau cakep, karena engkau cantik, karena bodimu bagus, karena engkau sudah mapan, karena engkau pintar. Nah, bagaimana respon kita? Berarti kan dia mengasihi dengan untung dan rugi. Tuhan ingin mengasihi setiap kita. Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan dengan sebuah ketulusan hati, motivasi yang benar. Nah, hal yang saya mau bagikan, satu hal yang saya bagikan bagi ini, yang pertama gini, pastikan Kristus adalah pusat tujuan hidup kita. Pastikan Kristus adalah pusat tujuan hidup kita. Nah, ketika kita awal iring Yesus Bapak Ibu, seharusnya kita sudah punya komitmen gini, bahwa saya ikuti Yesus, pencarian saya kepada Tuhan, bahwa saya pengiringan saya kepada Tuhan. Kita harus memastikan gini, bahwa setiap kita punya tujuan. Kenapa saya iring Tuhan? Kenapa saya iring Yesus? Kenapa saya mengikuti Yesus? Harus ada tujuan yang jelas. Harus ada kepastian tujuan dalam hidup kita mengiring Tuhan. Sehingga gini, kita gak salah tujuan. Ketika kita ikuti Yesus, kita iring Yesus, kita gak jelas. Karena kita gak punya tujuan, kita gak ngerti ngapain. Karena ikuti Yesus gak bisa asal-asalan Bapak Ibu. Ada harga, ada sesuatu yang harus kita bayar dalam hidup kita. Pokoknya saya ikuti Yesus deh, asal saya diberkati. Pokoknya saya ikuti Yesus deh, pokoknya ketika saya sembuh, saya ikuti Yesus. Pokoknya saya mengalami satu pertolongan daripada Tuhan, saya ikuti Yesus. Yang penting saya sukses. Nah, akhirnya gini kan, ketika pengiringan kita tanda kutip, seakan-akan kita mengiring Tuhan. Betul, kita melayani Tuhan. Kita dari dulu, dari kecil, sekolah minggu sampai saat ini, kita iring Tuhan, kita melayani Tuhan, berbagai hal kita lakukan. Betul, kita mengiring Tuhan. Tetapi tanpa landasan yang tepat, tanpa tujuan yang benar, tanpa tujuan yang tepat, maka gini, seakan-akan kita mengiring Tuhan, tetapi gini, semua itu akan sia-sia di hadapan Tuhan. Semuanya itu akan sia-sia di hadapan Tuhan. Dan sampai Tuhan berkata gini, enyah engkau, waduh, udah lama banget sejak kita mengenal Tuhan, kita iring Yesus. Karena kita nggak tahu basic kita, tujuan kita ikuti Yesus itu apa. Motivasi awal yang salah menghasilkan apa? Keputusan yang salah. Ada hasil yang salah. Itu bahaya banget Bapak Ibu. Kalau kita iring Yesus, tujuan kita udah salah, motivasi kita udah salah, maka gini, ketika kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan, itu bisa salah. Ketika kita menyampaikan mungkin kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita untuk mengenalkan Yesus, hati-hati, itu bisa salah. Jangan-jangan gini, kita menjerumuskan mereka, berusaha untuk mengenalkan Tuhan, kebesaran Tuhan, tetapi dari awal motivasi kita sudah salah, tujuan kita sudah salah. Maka gini, hati-hati, pengajaran kita yang keluar akan salah. Nah, ketika motivasi salah, kita mudah apa? Bersungut-sungut. Kita mudah kecewa. Kita mudah putus asa. Ayat yang 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saya akan ulang. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Itu ayatnya Bapak Ibu,
yang poin ini. Pastikan Kristus adalah pusat tujuan hidup kita. Ayatnya ayat 29. Nah, Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa ini Bapak Ibu, melalui mujizat yang sebelumnya, melalui mujizat yang Tuhan kerjakan, mengejar kepada satu tujuan, kepada orang banyak, bahwa ini membuka mata kepada mereka bahwa fakta dalam kedatangan dan pekerjaan yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan, Allah ada dalam proses pertunjukan itu. Pertunjukan dirinya kepada mereka. Dengan apa? Tindakan penebusan, mengenalkan kerajaannya, memenuhi janjinya. Di sini jelas, Yesus mempunyai tujuan dan arah hidup yang jelas. Melakukan apa? Kehendak Bapa yang telah mengutus Dia. Nah, kalau kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 14, nggak usah dibuka, Rasul Paulus tahu persis kemana tujuan hidupnya. Rasul Paulus tahu tujuannya secara persis, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dia tahu motivasi dan pengejarannya jelas, perkara surgawi yang dia kejar. Dia meninggalkan perkara-perkara duniawi. Nah, sekarang gini, pastikan Kristus adalah pusat tujuan hidup kita. Nah, tujuan hidup kita itu seperti apa? Apa sih tujuan hidup kita? Yang A, tujuan hidup kita memuliakan Allah. Itu udah pasti. Tujuan hidup kita yaitu memuliakan Allah. Ketika kita memahami Injil Yohanes, Bapak Ibu, kata dimuliakan itu berarti mati. Kata dimuliakan berarti mati. Kita memuliakan Allah dalam kematian kita. Artinya ada kedagingan-kedagingan yang harus kita matikan. Ada keinginan-keinginan daging, ada keinginan-keinginan dunia yang harus kita matikan ketika kita mengiring Tuhan. Ketika kita memuliakan Allah, ada hal-hal yang harus kita matikan. Yaitu apa? Keinginan daging. Bukan berarti kita nggak boleh makan. Keinginan-keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Lalu apa lagi? Tujuan hidup kita apa lagi? Memberi diri seutuhnya. Memberi diri seutuhnya artinya kehidupan kita seutuhnya adalah untuk kerajaan Allah. Kehidupan kita seutuhnya untuk kerajaan Allah. Kita melayani untuk kerajaan Allah. Kita bekerja untuk bekerja untuk kerajaan Allah. Kita berbisnis untuk kerajaan Allah. Berarti semua apa yang kita lakukan itu untuk kepentingan kerajaan Allah. Artinya kita nggak bisa setengah-setengah. Kita mencari keuntungan dunia, kita mencari keuntungan surgawi. Kita ikut Tuhan, kita mencari keuntungan dunia. Dalam arti ini, kita ikut andil, kita ikut prinsip-prinsip dunia di dalamnya. Nah, memberi diri seutuhnya, full, kita dalam melakukan segala hal seutuhnya, bahwa apa yang kita kerjakan itu untuk kerajaan surga. Memberi diri seutuhnya. Dan selanjutnya, tujuan hidup kita apa? Yaitu gini, memberi komitmen total. Pastikan Kristus adalah pusat tujuan hidup kita. Tujuannya apa? Kita memberi komitmen total, totalitas kehidupan kita. Nah gini Bapak Ibu, saya baru sesadar-sadarnya beberapa minggu ini, ternyata bicara tentang komitmen itu tidak mudah bagi saya. Itu gak mudah. Ya kan? Komitmen itu kan sesungguhnya itu akan berpengaruh kepada apa yang menjadi tujuan hidup kita. Komitmen yang kita lakukan, komitmen yang kita katakan kepada Tuhan, itu seharusnya sesungguhnya tidak terpengaruh dengan keadaan lingkungan, tidak terpengaruh dengan keadaan dunia ini, tidak terpengaruh dengan ada perubahan hari-hari ini.
lalu komitmen kita berubah. Ternyata bukan seperti itu. Komitmen diperlukan sebuah ketegasan. Komit. Nah, mudah mungkin kita berkata, saya komitmen kepada Tuhan, saya benar-benar mau melayani Tuhan. Kan kita pengerja, mau saya juga kan, kita setiap tahun kan mengadakan rekomitmen kan, untuk kita datang kepada Tuhan bahwa saya benar-benar mau melayani Tuhan dengan ketulusan hati, saya benar-benar sungguh mau melayani Tuhan. Ternyata kan gak asal bicara. Kalau kita punya tujuan yang pasti dalam hidup kita. Nah, makanya gini, banyak motivasi yang salah ketika kita tidak sungguh-sungguh untuk kita memberikan komitmen yang total kepada Tuhan. Di awal betul kita komitmen kepada Tuhan, tetapi ketika perubahan dunia yang terjadi, ketika hal-hal yang di sekeliling kita itu berubah, yang tadinya seperti ini berubah total menjadi tanpa kita sadari. Kalau kita udah mulai berubah dengan apa yang kita komitmenkan dalam hidup kita, kita mulai apa? Kita mulai menjauh, akhirnya lupa dengan apa yang kita komitmenkan kepada Tuhan. Nah, bukan berarti gini Bapak Ibu, ketika saya bicara tentang komitmen, bukan berarti kita nggak boleh, ya udahlah, ya nggak usah komitmen aja. Komitmen itu perlu untuk apa? Untuk sampai kepada tujuan, supaya kita nggak belok kiri, nggak belok kanan. Ada tujuan, kita komit sampai kepada tujuannya. Nah, ketika pelayanan perlu kita komit. Ketika kita berkeluarga perlu kita komitmen. Ketika kita melakukan pekerjaan apapun kita perlu komitmen. Makanya jelas gini, pastikan Kristus adalah pusat tujuan hidup kita. Jangan sampai di awalnya salah. Kita nggak tahu tujuan hidup kita, sebenarnya kita memuliakan Tuhan, tetapi kita memuliakan yang lain. Kita memberi diri seutuhnya, ternyata kita setengah-setengah memberi kepada Tuhan. Kita harusnya komitmen total kepada Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh berkomitmen kepada Tuhan dengan perubahan yang sekarang terjadi. Dan saya sedih gini Bapak Ibu, saya sedih sekali gini. Beberapa minggu yang lalu, makanya saya katakan gini, saya baru sadar-sadarnya komitmen itu gak mudah bagi saya. Beberapa minggu yang lalu saya bercerita dengan teman. Dia komitmen bahwa dia akan bekerja, akan ke gereja, dia akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan berbakti kepada Tuhan dengan segala komitmennya. Tapi dengan perubahan yang terjadi yang kita alami hari-hari ini, dengan satu kata yang membuat saya sedih, dia berkata seperti ini, ya wajarlah, kita kan manusia. Wow, ketika saya mendengar seperti itu, apakah komitmen yang kita lakukan hanya sekedar ketika perubahan itu terjadi, maka komitmen itu luntur dengan sendirinya. Saya mendengar seperti itu sehingga saya merenungkan kembali, komitmen itu gak mudah. Kalau kita gini, selama kita berkomitmen kepada Tuhan, di dalam kita mengambil sebuah komitmen, mencapai sebuah tujuan, di dalam hari-hari yang harus kita jalani, kita harus tetap apa? Berpegang pada tujuan Tuhan, berpegang pada keinginan Tuhan. Artinya kita harus tetap intim selama kita menjalankan komitmen kita. Kita nggak bisa lepas dari keterhubungan kita dengan Tuhan. Maka gini, ketika kita mau melepaskan diri, kita nggak mau lagi baca Alkitab, kita nggak mau lagi, udahlah, nggak mau doa lagi deh, kita jalani seperti biasa, tanpa kita sadari komitmen kita lambat laun akan melemah. Kenapa? Kita belum connected kepada Tuhan, karena Tuhan punya tujuan dalam setiap kita. Nah, mari Bapak Ibu, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Pesan Tuhan minggu ini yaitu bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada hal-hal yang harus kita kerjakan dalam setiap hidup kita. Itu pastikan Kristus adalah pusat tujuan hidup kita. Dan kita mengetahui tujuan hidup kita apa? Memuliakan Allah, memberi diri seutuhnya, memberi komitmen total kepada Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu, setiap kita termasuk saya juga, dalam kita mengiring Tuhan,
Jangan sampai kita memikirkan gini, ikut Tuhan untungnya apa? Ikut Yesus ruginya apa? Kita harus punya sebuah ketulusan hati bahwa benar-benar saya mengasihi Engkau Tuhan. Tanpa sebuah kasih kita kepada Tuhan, ketulusan itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi ketika benar-benar kita mengasihi Tuhan, Tuhan, saya benar-benar mau melayani Engkau. Saya percaya ada sebuah ketulusan yang akan kita keluarkan dalam hidup kita, bahwa segala sesuatu yang saya kerjakan, yang kita kerjakan, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Itu semua untuk memperlebar kerajaan surga. Itu semua untuk tujuan Tuhan tergenapi dalam setiap hidup kita dan gereja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.